Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Sejarah 17. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu konflik atau isu yang paling sensitif dan pernah menjadi catatan hitam di Indonesia, yaitu kejadian Poso, yang dimana konflik sektarian dan agama di Poso ini menjadi salah satu yang terbesar jika bicara konflik agama di Indonesia. Namun, sebelum sampai pada topik inti bahasannya, saya meminta untuk like, komen, dan subscribe channel ini, karena di channel Belajar Sejarah 17, kita akan sama-sama banyak belajar sejarah, mengulik sejarah dari berbagai aspek kehidupan, baik agama, sosial, politik, dan budaya, serta sejarah-sejarah yang ada di belahan penjuru bumi ini. Baik, sebelum masuk pada topik bahasan utamanya, marilah kita berdoa untuk semua korban Poso yang hari ini telah mendahului kita. Berdoa selesai. Baik, kita akan masuk pada topik bahasan utamanya. Kerusuhan Poso atau konflik komunal Poso adalah sebutan bagi serangkaian kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia. Peristiwa ini awalnya bermula dari bentrokan kecil antar kelompok pemuda sebelum berkembang menjadi kerusuhan bernuansa agama. Beberapa faktor berkontribusi terhadap pecahnya kekerasan, termasuk persaingan ekonomi antara penduduk asli Poso yang mayoritas beragama Kristen dengan para pendatang seperti pedagang-pedagang Bugis dan transmigran dari Jawa yang memeluk agama Islam. Ketidakstabilan politik dan ekonomi menyusul jatuhnya Orde Baru, persaingan antar pejabat pemerintah daerah mengenai posisi birokrasi dan pembagian kekuasaan tingkat kabupaten antara pihak Kristen dan Islam yang tidak seimbang. Inilah yang kemudian menjadi situasi dan kondisi yang tidak stabil, dikombinasikan dengan penegakan hukum yang lemah menciptakan lingkungan yang menjanjikan untuk terjadinya kekerasan. Kerusuhan ini umumnya terjadi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama berlangsung pada bulan Desember 1998, kemudian berlanjut ke tahap kedua yang terjadi pada bulan April tahun 2000, dan yang terbesar terjadi pada bulan Mei hingga Juni tahun 2000. Tahap pertama dan kedua berawal dari serangkaian bentrokan antara kelompok pemuda Islam dan Kristen. Tahap ketiga yang terjadi pada bulan Mei 2000 secara luas dianggap sebagai periode kekerasan terburuk dalam hal kerusakan dan jumlah korban. Tahap tersebut merupakan ajang balas dendam oleh pihak Kristen setelah dua tahap sebelumnya yang sebagian besar didominasi oleh serangan dari pihak Muslim dan berlangsung sampai pada bulan Juli tahun 2000. Tahap ketiga ini memuncak dalam sebuah peristiwa pembantaian di sebuah pesantren yang terjadi di desa Sintulemba yang mayoritas penduduknya Islam. Dalam tahap ketiga ini, ratusan orang jatuh menjadi korban umumnya dari pihak Muslim. Pada tanggal 20 Desember tahun 2001, deklarasi Malino ditandatangani kedua belah pihak yang bertikai di Malino, Sulawesi Selatan dan diinisiasi oleh Yusuf Kala kala itu. Meski dampaknya tidak begitu terlihat, kesepakatan tersebut sedikitnya mampu mengurangi kekerasan frontal secara bertahap dan angka kriminal mulai menurun dalam kurun waktu beberapa tahun sesudah kerusuhan. Adapun latar belakang, Sulawesi Tengah adalah sebuah provinsi yang didominasi dataran tinggi yang terletak di antara wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Di Pulau Sulawesi, Poso adalah salah satu dari 8 kabupaten. Kabupaten lain baru berdiri setelah tahun 2002. Di provinsi ini, ibu kota Kabupaten Poso atau Kota Poso terletak di Teluk sekitar 6 jam perjalanan sebelah tenggara dari ibu kota Provinsi Palu. Kabupaten Poso memiliki populasi mayoritas Muslim di kota dan desa-desa pesisir, dan masyarakat adat mayoritas Kristen di dataran tinggi. Selain penduduk Muslim asli, ada banyak pendatang dari Sulawesi Selatan, terutama suku Bugis dan juga dari daerah Gorontalo di utara. Tradisi panjang perdagangan Arab yang menetap di wilayah ini sudah lama menjadi atau terjadi dan turun-temurun memainkan peran penting dalam lembaga-lembaga keagamaan dan pendidikan Islam. Kabupaten ini juga merupakan salah satu atau sasaran program transmigrasi pemerintah yang memindahkan warga dari daerah padat penduduk seperti pulau-pulau yang didominasi Muslim seperti Jawa dan Lombok, dan juga pulau mayoritas Hindu seperti Bali. Warga Muslim Poso terdiri dari masyarakat adat transmigrasi resmi dan para imigran ekonomi dan di berbagai etnis.
Banyak imigran yang telah menetap di kabupaten ini selama beberapa dekade. Pada akhir tahun 1990-an, penduduk muslim menjadi mayoritas di Poso dengan angka di atas 60%. Kelompok etnolinguistik yang meliputi Pamona, Mori, Nopu, Besoa, dan Bada mendiami pedalaman dan dataran tinggi kabupaten. Banyak dari kelompok suku ini dulunya berbentuk kerajaan dan memiliki sejarah perang antar suku. Kegiatan misionaris Kristen Belanda dimulai pada pergantian abad ke-20 di kota Tentena yang merupakan pusat ekonomi dan religius untuk warga Kristen Poso dan merupakan pusat dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Kota kecil ini terletak di sebelah utara Danau Poso di Kecamatan Pamona Puselemba, salah satu dari beberapa kecamatan dengan mayoritas etnis Pamona. Meskipun konflik pada awalnya berpusat pada ketegangan antar pendatang Bugis beragama Muslim dan etnis Pamona yang mayoritas Kristen, banyak kelompok lain yang ditarik melalui ikatan etnis, budaya, dan ekonomi mereka. Adapun kronologinya, Poso 1, fase pertama, termasuk singkat dan terbatas pada beberapa lingkungan di kota Poso meskipun iring-iringan truk yang mengangkut kelompok tertentu dari daerah lain bergabung dalam keributan. Para pendukung teori provokator menunjukkan bahwa kekerasan dimulai tepat setelah pengumuman Arif Patanga pada tanggal 13 Desember 1998 yang menyatakan bahwa dirinya tidak akan mengikuti pemilihan ulang sebagai Bupati Poso sekaligus membuka peluang bagi sejumlah kandidat yang ambisius. Secara kebetulan, fase ini juga bertepatan dengan pecahnya rangkaian kekerasan dan unjuk rasa yang terjadi di seluruh Indonesia pasca kejatuhan Orde Baru atau Orba. Pada malam Natal tanggal 24 Desember 1998 yang secara kebetulan bertepatan dengan bulan Ramadan, seorang pemuda yang berasal dari kelurahan mayoritas Protestan di Lambogia bernama Roy Runtu Bisalemba menikam Ahmad Ridwan, seorang pemuda muslim dari kelurahan Kayamanya. Informasi yang beredar di pihak Kristen menyebutkan bahwa Ridwan melarikan diri ke masjid setelah ditikam, sedangkan versi Muslim menggambarkan sebagai serangan terhadap seorang pemuda Muslim yang tertidur di halaman masjid. Dan dalam beberapa versi menyebutkan bahwa korban sedang sholat dan bahkan menjadi seorang imam. Namun data-data tersebut masih menjadi perdebatan walaupun secara konkret melalui dokumen-dokumen yang dikumpulkan, pendapat yang paling tepat adalah Ridwan menjadi imam saat itu dan ditikam atau dibunuh oleh Roy Runtu Bisalemba di kawasan masjid tersebut. Para tokoh dan pemuka agama dari kedua belah pihak kemudian bertemu dan menyepakati bahwa alkohol lah yang merupakan sumber masalah dan setuju untuk melarangnya selama bulan Ramadan. Polres Poso berikutnya mulai menyita ribuan minuman keras untuk kemudian dihancurkan dalam sebuah kesempatan. Saat para pemuda Kristen berusaha melindungi sebuah toko miras milik orang Tionghoa Kristen, mereka bertemu dengan para pemuda Muslim yang awalnya berniat untuk menyegel toko tersebut dan bentrokan antar kelompok pun tidak dapat dihindari. Jadi memang pemerintah, Polsek dan Polres saat itu dan juga para tokoh-tokoh kelompok agama senior di sana baik Kristen maupun Islam sudah sepakat untuk menutup toko miras. Namun ceritanya ada toko satu miras Kristen Tionghoa yang masih tetap buka. Nah, teman-teman dari Muslim atau pemuda-pemuda Muslim ini berdasarkan dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh para pemimpin tokoh agama dan juga kepolisian berusaha untuk menyegel. Namun orang-orang atau pemuda-pemuda Kristen saat itu justru melindungi dan tidak mengindahkan perjanjian tersebut sehingga terjadilah bentrokan. Jadi itu memang salah satu salah satu contoh lah bahwa memang alkohol ini memiliki dampak yang sangat buruk bagi kita sebagai masyarakat. Akhirnya mereka bertemu dengan pemuda Muslim yang awalnya mau berniat menyegel toko tersebut dan akhirnya bentrok. Rumor beserta kabar burung yang beredar di pihak Kristen pada umumnya menyatakan bahwa ada sebuah gereja yang dibakar pada tanggal 27 Desember. Sekelompok orang Kristen bersenjata yang menaiki truk di Tentena tiba, dipimpin oleh seorang anggota DPRD Poso, Herman Parimo. Parimo diketahui merupakan anggota dari Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah atau GPST, bekas milisi pro pemerintah yang bertempur melawan
Permesta, dan DITII pada periode tahun 1950-an hingga tahun 1960-an di Poso. Di sisi lain, sedikitnya 9 truk muslim tiba dari ibu kota Palu, Parigi, dan Ampana. Laporan dari seorang narasumber muslim berkisar sekitar 1.000 orang muslim tiba dengan menggunakan 27 truk, mobil pick-up, dan kapal motor. Bentrokan meningkat dan polisi tidak mampu berbuat banyak. Meskipun mereka mengaku telah menutup jalur-jalur yang menuju ke Poso setelah seminggu, bentrokan kembali meruncing di tengah hujan deras dan mereka yang kehilangan tempat tinggal memilih mengungsi di Tentena, Parigi, dan Ampana. Spanduk, surat kaleng, dan grafiti yang menyerang para pejabat pemerintah Kabupaten Poso yang beragama Kristen mulai menjamur, terutama menargetkan Parimo dan orang yang diduga mendukungnya. Yahya Patiro yang juga mencalonkan diri sebagai bupati atau juga Panglima Komando Militer Daerah Wirabuana menyatakan bahwa yang mengorbankan atau mengobarkan kerusuhan adalah 8 pengacau Kristen yang telah mereka tahan. Anggota Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyatakan hasil penyelidikan mereka menunjukkan bahwa kerusuhan di Poso terjadi bukan karena ketegangan agama atau etnis. Mereka menyebut kekerasan yang terjadi karena miscommunication dan mengklaim bahwa tidak ada pejabat lokal yang terlibat dalam upaya untuk mengembalikan perdamaian. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membentuk tim klarifikasi yang mewawancari 40 saksi dan juga menyimpulkan bahwa tidak ada pejabat Poso yang bertindak sebagai provokator. Parimo yang disebut-sebut sebagai pemimpin iring-iringan kendaraan Kristen berangkat dari Tentena ditangkap. Desas-desus terus berlanjut bahwa ada pejabat tinggi Poso yang berada di balik kekerasan ini seperti Bupati Arif Patanga yang beragama Islam atau Sekretaris Kabupaten Yahya Patiro yang beragama Kristen. Patiro diberi jabatan di pemerintah provinsi di Palu, menyebabkan kemarahan umat Islam di Poso. Pada bulan Februari 1997 atau tepatnya pada 1999, polisi menahan adik laki-laki Bupati Akfar Patanga dengan tuduhan memberikan hasutan untuk melakukan kekerasan pada bulan Juni 1999. Gubernur HB Paliuju mencopot Arif sebagai bupati. Laboratorium forensik di Sulawesi Selatan kemudian menyimpulkan bahwa Akfar Patanga adalah penulis dari surat tanpa nama yang diisi menuduh para pejabat Kristen Poso sebagai pihak yang memulai kerusuhan. Pemilihan bupati menjadi salah satu faktor dalam tragedi Poso 1. Lalu kemudian ada Poso 2. Bentrokan April-Mei yang juga mencekam, kedatangan Brimob hingga puncaknya ada di Poso 3 dan berakhir dengan sebuah perjanjian. Walaupun memang sempat sangat meluas ya. Dan kita akan lihat siapa-siapa saja yang terlibat. Dari pihak Islam, misi yang datang dari luar Poso dan Palu sudah berada di Poso pada akhir tahun 2001 meliputi Jemaah Islamiyah dengan dukungan dari dan dipimpin oleh Dr. Azhari dan Nurdin M. Top, 2 orang gembong teroris asal Malaysia. Mujahidin Kompak, Laskar Jundullah dipimpin oleh Agus Dwi Karna dengan markas lokal di Pondolo, Pamona Selatan. Laskar Wahdah Islamiyah, Laskar Bulan Sabit Merah, Laskar Jihad dengan pimpinan lokal Muhammad Haris dan Abu Hiram dikirim ke Poso sekitar tahun 2001 tepatnya pada bulan Juli. Laskar Khalid bin Walid yang dipimpin oleh Sugianto Kaimudin. Milisi dan organisasi lokal yang berpihak pada Muslim meliputi Forum Perjuangan Umat Islam, Majelis Zikir Nur Khairat Poso, Gerakan Anak Mongin Sidi, Anak Tanah Runtuh, dan Brigade Pemuda Hizbullah Sultan. Adapun dari pihak Kristen, beberapa kelompok yang terlibat cukup berbeda dengan milisi Islam. Milisi Kristen sedikit sulit untuk diidentifikasi. Salah satu di antara beberapa kelompok milisi yang berhasil diidentifikasi adalah Brigade Manguni. Milisi ini berpusat di Manado, Sulawesi Utara dengan jumlah personel sekitar 700 orang. Dalam kerusuhan Poso, pasukan ini diduga berbasis di CP dan Silancal lagi. Brigade Manguni memiliki divisi di masing-masing daerah yang membawahi cabang satuan. Pada fase ketiga yang berlangsung pada bulan Mei 2000, muncul milisi dengan nama Laskar Kristus. Lalu kemudian muncul juga
Angkatan Muda Sintuwu Maroso atau Ansimar, dan beberapa kelompok lain. Artinya memang ini menjadi sejarah kelam bagi kita, menjadi catatan hitam. Jangan sampai hal ini terjadi lagi. Dan mohon maaf jika mungkin agak sedikit membacanya suaranya segi berbeda karena memang agak bindeng, Mimin kurang sehat. Mohon doanya, semoga kita Indonesia tetap bersatu dalam NKRI dan tidak mudah dipecah belah. NKRI harga mati, Pancasila abadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.